Kampung Cibodas Selajambu. Kampung Cibodas, Selajambu. Selajambu, Desa Cibodas. Desa Cibodas. Cibodas termasuk Cianjur ya? Ya Cianjur. Nah, ini termasuk Cianjur. Saya menemui salah seorang pengrajin ya, itu dari kayu ya, pengrajin dari kayu. Kayu itu dipoles demikian rupa dengan teknik bahan dan proses menghasilkan suatu karya yang menarik dan memang punya nilai jual yang tinggi. Nah, ini saya untuk lebih jelasnya akan tanya langsung ke Pak Didi ya. Ini sebagai seorang pengrajin ya, mudah-mudahan bisa menginspirasi sahabat semua dimanapun ada berada. Nah, seperti yang kita lihat di belakang itu adalah salah satu karya Pak Didi. Kita tanyakan langsung bagaimana karya itu bisa terwujud, bagaimana karya itu bisa mendapatkan apresiasi yang baik ya, terutama untuk para kolektor seni. Kita tanyakan langsung ke Pak Didi. Pak, selamat siang Pak. Iya siang Pak. Pak, saya dengan bagian dari nasional. Ini mau tanya Pak ya. Ini Bapak membuat satu karya Pak ya. Nah, ini yang kalau saya lihat ya sepintas ini seperti terbuat dari tembaga ya. Iya. Yang dibentuk sedemikian rupa Pak. Iya, mirip ya. Mirip tembaga Pak. Ini katanya ini berasal dari kayu Pak. Kayu limbah ini, bentuk kayu bakar gitu. Oh, untuk kayu Iya, bakar. untuk kayu Ya. bakar. Nah, bagaimana Bapak menemukan kayu ini Pak, bahwa kayu ini bisa bernilai estetika, bernilai seni? Oh iya. Jadi maksudnya gini, sebetulnya sih saya nggak sengaja bikin gitu. Jadi karena ada ide, sebetulnya saya menemukan gitu, saya pas jalan-jalan ke bawah. Jadi saya menemukan kalau di kamu bilangnya tunggu kayu gitu. Saya lihat-lihat, saya kepikiran, wah ini kayaknya kalau saya bikin kayak begini kayaknya bagus gitu ya. Saya bawa ke rumah. Setelah bawa ke rumah saya lihat, ya langsung saya kerjain. Ya saya sendiri sih tadinya juga nggak kepikiran kalau ini bisa hasilnya begini. Jadi saya sendiri nggak percaya gitu. Karena saya dipekerjakannya secara teliti, hati-hati, ya hasilnya kayak begini gitu. Nah, jadi Pak, dalam pengerjaannya ini kan Bapak pasti step by step ya, bertahap ya. Iya. Bapak yang pertama kali dilakukan apa? Mengolah kayunya dulu ya. Bentuk kayu ini seperti ini ya, sudah berwujud seperti ini. Enggak. Jadi ada perubahannya sedikit aja, dirubah, ada perubahannya sedikit. Cuman kita usahakan cara misalnya ada tempelan, enggak ini, ada tempelan, cuma tempelannya jangan enggak terlalu banyak. Bisa ini misalnya kita rubah ke sini gitu ya, kita rubah gitu. Nah, alat dan bahannya apa nih Pak untuk membuat karya seperti ini? Ini peralatan dapur seperti seadanya. Bahannya kayu bahannya kayu ya. Iya, kayu. Kemudian apa lagi Pak? Dari kayu, terus kalau di material ada kan semen putih, kompon sama lem. Ya, terus cat sama cat macam-macam, cat kayu, cat brown gitu juga. Nah, ini Pak kalau tadi Bapak menyampaikan bahan itu lumayan banyak Pak ya. Bapak bagaimana bisa memadukan ya, memixkan antara media yang satu dengan yang lain sehingga mendukung karya seni Bapak ini Pak? Apakah Bapak sebelumnya punya pengalaman atau mungkin hanya coba-coba gitu? Sebetulnya kalau pengalaman sih saya nggak ada, karena saya pekerjaannya kesana kemari gitu. Jadi ini cuma ada luang waktu gitu. Jadi saya pikir ini waktu sayang. Ya saya lempar ke ide-ide itu. Sebetulnya saya nggak tahu bahan apa yang mesti dipakai, cuman sebetulnya sih coba-coba. Nah dari coba-coba itu hasilnya kayak begini. Oh gitu. Iya. Karena mungkin tadi yang bicara berkaitan dengan waktu, apakah banyak waktu yang free waktu itu Pak? Iya. Bapak sampai keluar ide seperti ini ya. Katakan ini karya kreatif kalau menurut saya gitu Pak. Kalau waktu sebetulnya sih saya banyak sibuk, cuman sesibuk apapun karena saya suka ada seni sedikit gitu ya, gimana
si seni ini saya larikan, ya intinya saya suka gitu, suka seni. Cuman saya nggak mau niru punya orang lain, jadi ide saya usahakan sebagus mungkin, kata saya sendiri sebagus mungkin, jadi hasil saya sendiri. Gitu. Bapak berarti ingin karya yang benar-benar orisinal Pak ya? Iya. Nah, tahap pengerjaannya itu apa dulu Pak? Kalau memang saya boleh tahu Pak, mungkin dari awal sampai akhir sampai bisa karyanya berwujud seperti ini Pak. Ya. Jadi kalau untuk pekerjaan awal ya kalau kita udah dapat itu tunggu kayunya, kita lihat-lihat, kita proses, kita jemur. Nah, setelah diproses dijemur, baru kita lanjut ke perbentukan yang lebih awal, perbentukan awal. Nah di situ kita nggak usah misalnya beli bahan ini dulu, bahan itu dulu. Ini contoh alas aja ya, alas ke bawah. Saya alas ini ya? Alas ini ke bawah. Ini sebetulnya pas bunga yang nggak terpakai gitu. Jadi ada di pinggir rumah lah gitu, udah terinjak-injak kayak gimana gitu. Terus saya ambil, saya usahakan bisa masuk nggak ke sini gitu. Ya akhirnya pas masuk. Nah dari situ kita pastikan bisa pas, langsung kita lanjutkan untuk pekerjaannya. Ya setelah udah pekerjaannya kita jemur, kita jemur, baru mulai pengecatan. Ya dari mulai pengecatan. Nah ini ada profil seperti ini Pak ya, teksturnya seperti ini pakai apa nih Pak? Itu sebetulnya alat-alatnya sih gampang aja, kita beli aja kawas di material. Jadi bahannya dari mulai kompon, semen putih sama talek sama lem, kita campur pakai air sedikit, kita ambil kuas, kita masukin, setelah diamplas, habis dijemur diamplas gitu, kita masukin, kita pasang. Nah setelah itu kita amplas lagi, kita biarin lagi sehari apa 2 hari, udah mulai kering, baru kita kasih cat kayu gitu. Nah ini pengerjaan ya sampai selesai seperti ini berapa lama Pak kira-kira kalau dihitung hari misalkan? Kalau dihitung hari ini 17 hari. 17 hari ya? 17 hari. Satu karya 17 hari ya? Iya, 17 hari karena kalau dipersingkat juga sih sebetulnya sih bisa, cuman hasilnya kurang ini karena perlu dijemur gitu. Karena butuh proses tadi Pak ya? Iya, proses. Artinya kan ada proses setelah selesai ini tahapnya berikut harus penjemuran gitu kan? Iya, betul. Penjemuran berapa lama ya? Penjemuran minimal 3 hari lah. 3 hari. Dan situ saja artinya Bapak tidak mengerjakan 17 hari dong? Enggak. Ya, 14 hari karena anggaplah yang namanya 3 hari itu artinya tidak dimasukkan dalam proses pengerjaan. Kan itu melakukan proses pengerjaan secara alami kan? Iya, betul. Pak, bagaimana karya ini apa sudah dipublikasikan atau belum Pak? Belum ya? Belum. Saya baru pasang di rumah saya aja gini kayak gini gitu. Jadi ya tadinya juga cuma coba-coba aja gitu. Cuma coba-coba gitu. Cuman setelah kita coba banyak orang bilang, "Oh ini bagus." Nah gitu. Kalau dihargai berapa Pak? Ini Bapak misalkan karya ini mau Bapak lepas atau mau Bapak jual? Kalau misalnya karya kayak begini saya perkirakan lah, saya hitung cuma modal bahan sama pekerjaan, kalau saya hitung ini standar aja paling 3,5. Bahan, pengerjaan, dan sisi lain mungkin ide Pak. Ide juga harus dihargai juga ya. Iya betul. Nah, ini 3.500.000 ya. Artinya karya ini sebenarnya mungkin limbah ya Pak ya. Limbah. Awalnya limbah karena memang didukung dengan motivasi yang tinggi, kemudian kreatif, kemudian juga punya skill Bapak ya, skill mengolah bahan Pak ya. Nah, menjadilah karya seperti ini. Ya. Nah, ini saya menganggap karya ini orisinal ya. Artinya apa ya? Biasanya yang saya temui karya-karya seperti ini memang bahan utamanya, bahan dasarnya itu tidak alami Pak ya. Nah, ini memanfaatkan kayu ya. Nih, ini kayu ini berlubang. Nanti saya close up ya deketinnya. Sudah punya berapa karya Pak? Kalau dihitung-hitung sih kayaknya sebetulnya banyak, cuman yang paling makan waktu, nyita waktu cuma ini. Gitu. Kalau yang lain-lainnya ya standar-standar aja.
seperti dari besi kayak gitu, dari apa itu bulan-bulan kayak gitu, dari lebih banyak sebetulnya. Cuman yang saya nilai ya paling menyita waktu pembuatannya ya ini. Nah sahabat semua, itu saya bincang-bincang dengan Pak Didi ya. Saya anggap Pak Didi ini memang multi talent ya, tidak hanya sebagai pengrajin ya, atau mungkin kriawan ya. Akan tetapi memang beliau juga punya kemampuan lain, misalkan ya membuat rumah bangunan ya yang punya nilai estetika seni ya, kalau menurut saya. Termasuk juga beliau juga penjual tanaman hias Pak ya. Iya betul. Nah, ini kalau saya lihat di rumahnya itu lumayan unik-unik koleksinya. Nanti kita telusuri karyanya, termasuk mungkin sedikit kita lihat sudut-sudut rumahnya yang punya nilai estetika yang tinggi ya. Jangan lupa ya, jika sahabat suka, subscribe, like, komen, dan share ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Didi. Iya sama-sama. Semoga menginspirasi. Amin.